Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali, salam sehat. Pada PJJ hari ini kita belajar mengenai isomer. Nah, isomer ini kita pelajari yaitu isomer alkana, alkena, dan alkuna. Apa yang dimaksud dengan isomer? Nah, isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus struktur atau bangunnya berbeda. Jenis isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur terdiri dari isomer kerangka atau rantai, isomer posisi, isomer gugus fungsi. Yang kedua, isomer ruang terdiri dari isomer geometri, yaitu cis dan tran. Nah, yang isomer gugus fungsi dan isomer optis nanti akan dipelajari di kelas 3. Untuk alkana, alkana mempunyai isomer kerangka, yaitu isomer yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki jumlah atom karbon dalam rantai utamanya yang berbeda. Contoh, nah kita lihat yang C4H10. Kalian masih ingat bahwa alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Maka jika C-nya 4 berarti hanya 10. Jadi kita membuat kerangka atau rantai yang berbeda-beda sehingga namanya juga berbeda. Itu yang dikatakan isomer. Yang pertama, kita buat rantai lurus sebanyak C-nya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Tinggal hanya 10. Nah, setiap C tangannya 4. Caranya C yang nomor 1 sudah punya tangan 1 berarti tambah H3. C yang nomor 2 sudah punya tangan 2, 1, 2 berarti tambah H2. C yang nomor 3 tangan 2 tambah H2. C yang nomor 4 tangan 1 berarti tambah H3. Nah, jumlah hanya ada 10. Nah, ini rantai lurus namanya N-butana. Sedangkan yang kedua, rantai utama menjadi ada 3, jadi turun atau hilang 1. Nah, 1 sebagai cabang. Nah, letak cabang diletakkan di nomor berapa? Oh, ternyata di nomor 2. Nah, masih sama, C-nya 4 hanya 10. Kita buat rantai utamanya ada 3, jadi 1, 2, 3. Nah, 4 sebagai cabang. Nah, untuk supaya H10 sama, berarti C nomor 1 ada tangan 1, H3. C yang nomor 2 ada tangan 1, tangan 2, tangan 3, berarti tambah 1H. C nomor 3 tangan 1 tambah H3. C yang di bawah ini tangan 1 berarti H3. Nah, jika dijumlah ada 10. Nah, maka dapat disimpulkan untuk C4H10 ini ada 2 isomer yaitu N-butana dan 2 metilpropana dengan struktur ini 1, 2. Jadi ini berbeda. Tetapi C4H10 ini juga C4H10, ini juga C4 hanya 10. Tetapi strukturnya atau bangunnya berbeda. Namanya berbeda. Inilah yang dikatakan isomer. Contoh yang berikutnya yaitu C5H12. Kita buat C rantainya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. C nomor 1, TH3. C nomor 2 H2, C nomor 3 tambah H2, C nomor 4 tambah H2, C nomor 3 H3. Jadi setiap C tangannya tetap 4, jumlahannya ada 12. Namanya N-pentana. Yang berikutnya yang nomor 2. Rantai utama dari 4 turun menjadi 1, berarti sisa 1 sebagai cabang. Nah, ternyata letak cabangnya di mana? Di nomor 2. Jadi CH3, CH tangan 1, CH3, CH2, CH2. Nah, ini cabangnya di nomor 2. Jika letaknya di nomor 3, sama. Ngitungnya juga nomor 2, karena dihitung dari dekat dengan cabang. Maka nama ini, senyawa ini atau struktur ini adalah 2-metilbutana. Nah, yang berikutnya, dari utama 4 turun menjadi 1 lagi, berarti 3. 1, 2, 3. Berarti sisa 2 menjadi cabang atau untuk cabang. Letaknya di mana? Di nomor 2. Yaitu 2 ke atas, 2 ke bawah. Jika letaknya di nomor 3, masih rantai lurus. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah,
berarti rantai utamanya 4 kalau nomor 3. Yang betul diletakkan di nomor 2. Maka namanya 2,2 dimetil propana. Nah, ada 3 rumus struktur atau rumus bangun atau rantai ini, maka dapat disimpulkan ada 3 isomer C5H12 yaitu N-pentana. Yang pertama ini 2 metil butana, yang kedua ini strukturnya, dan 2,2 dimetil propana yang ketiga. Jadi ada 3 isomer dari C5H12. Untuk alkena, dalam senyawa alkena dapat terjadi isomer kerangka, isomer posisi, isomer geometri yaitu cis dan tran. Contohnya isomer kerangka atau rantai. Nah, di sini C4H8 bahwa alkena rumus umumnya adalah CnH2n. Jadi C4 hanya 8. Ini adalah kerangka. Kerangkanya yang berbeda. Jadi lurus ada bercabang. Nah, rantai utamanya mengandung ikatan rangkap 2. Alkena itu ikatan rangkap 2. Maka yang pertama, misalkan C-nya 4, kita buat C4, 1, 2, 3, 4. Rangkap 2-nya di nomor 1, namanya 1 butena. Nah, ikatan rangkapnya masih sama di nomor 1, rantai utamanya menjadi 3, berarti sisa 1 sebagai cabang. Cabangnya di nomor 2. Jadi 1, 2, 3. Cabang ini di nomor 2. Kalau letaknya di sini bukan cabang, lurus namanya, tapi belok. Ya, namanya rantai utama masih lurus. Nah, maka nama yang berikutnya adalah 2-metil-1-propena. Ini adalah 2-metil-1-propena. Nah, yang berikutnya contoh C-nya 5 hanya 10. Rantai lurus dulu, mengandung ikatan rangkap 2, ini ada cabang. Nah, kebetulan ini ikatan rangkap 2-nya diletakkan di nomor 2. Jika nomor 1 bisa nggak? Bisa. Ya, jadi bisa juga letaknya di nomor 1. Maka nama untuk yang struktur ini adalah 2-metil-2-butena. Ya, 2-metil-2-butena. Ini adalah di nomor 2. Dan ada cabang di nomor 2. Kalau cabangnya di sini sama. Hitungnya tetap dari apa? Oh, berbeda. Maaf. 1, 2, 3, 4. Kalau letaknya di sini adalah 3-metil-2-butena. Nah, nanti kita lihat berikutnya. Nah, C6H12. C6H12. C-nya sebanyak 6, hanya 12. Ya. Masih sama, C itu tangannya 4. Dari yang mempunyai ikatan rangkap 2. Yaitu lurus atau 1 heksena. Yang berikutnya, dari 6 langsung turun menjadi 4. Bisa nggak dari 5? Bisa. Jadi kalian nanti buat sendiri yang 5. Contoh yang ini adalah C, rantai utamanya ada 4. Berarti masih sisa 2. Sisa 2 sebagai cabang. Oh, ternyata diletakkan di nomor 2 dan nomor 3. Maka namanya 2,3 dimetil 1-butena. Ya, sebelum 4 ada 5 dulu. Ya, kalian buat dulu nanti. Kalau 5 berarti sisa 1 sebagai cabang. Nah, ini yang dikatakan isomer rantai atau isomer kerangka dari lurus bercabang. Nah, yang isomer posisi. Isomer posisi yaitu posisinya yang berbeda. Posisi siapa? Yang ikatan rangkap. Dari yang pertama adalah di nomor 1, berikutnya adalah yang di nomor 2. Kalau ini saya geser ke sini, oh masih sama, yaitu nomor 1. Maka letaknya 1 geser sini sama, geser sini sama dengan yang di atas. Ya, geser sini sama dengan yang di atas. Maka letaknya yang di tengah, yaitu di nomor 2. 1 atau 2, 3, 4. Namanya 2-butena. Nah, yang C5H10. C5H10 kita buat rantai lurus. Yang pertama adalah 1 pentena di nomor 1. Yang kedua adalah 2 pentena yaitu di nomor 2. Nah, digeser ke sini sama. Masih nomor 2, 1, 2. Maka hanya ada 2 nomor yang digeser. Ya. Nomor 1 terus nomor 2. Nggak bisa di nomor 3. Kalau nomor 3 dihitung dari kanan kiri juga nomor 3. Maka namanya masih 2 pentena. Nggak usah dibuat berarti. Yang C6H12. Sebanyak 6,
mengandung ikatan rangkap 2, C-nya juga masih 12, setiap C tangannya 4, maka 2, 2, 2, ini ada 1, ya, di sini 3, 2. Nah, terus yang berikutnya, digeser. Yang pertama di nomor 1, berarti harusnya bisa digeser nomor 2, tapi ini langsung digeser di nomor 3, yaitu namanya 3 heksena. Digeser sini bisa nggak? Bisa. Harusnya namanya 2 heksena. Kalau ini digeser ke sini, masih sama. Apa namanya? 2 heksena. Jadi, ini adalah isomer posisi, yaitu menggeser atau memindahkan ikatan rangkap 2, digeser, sehingga namanya berbeda. Dari 1 berubah jadi 2, dari 2 mungkin berubah jadi 3, dan seterusnya. Nah, ini isomer dari alkena, yaitu ada kerangka dan posisi. Yang berikutnya adalah isomer geometri. Ini masih alkana. Isomer geometri atau cis-tran. Isomer geometri yaitu keisomeran yang terjadi karena perbedaan orientasi gugus-gugus di sekitar C ikatan rangkap. Ingat, di sekitar C ikatan rangkap. Nah, isomer cis-tran terjadi karena adanya perbedaan kedudukan gugus-gugus yang sejenis di sekitar ikatan C rangkap. Setiap C tangannya 4, berarti ini sudah ada 2, harusnya tangan satu lagi, satu ke sini. Jadi C tangannya 4. Ke sana, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, nanti cara membuat isomer cis dan tran. Jadi dibuat dulu tangan rangkap 2, setiap C tangannya 4, berarti 1, 2, 1, 2. Nah, nanti akan mengikat siapa C yang nomor 1 pada ikatan rangkap, C yang di nomor 2 mungkin pada ikatan rangkap. Nah, contoh. Tata nama isomer ini adalah sebagai berikut. 1. Jika ada suatu isomer gugus sejenis yang terikat pada C ikatan rangkap, letaknya dalam ruang yang sama, namanya isomer cis atau diberi awalan cis. Yang kedua, jika pada isomer tersebut gugus sejenis yang terikat pada C ikatan rangkap, letaknya dalam ruangan yang berbeda atau berseberangan, namanya isomer awalannya diberi tran. Ya, jadi isomer cis dan tran ini awalan cis itu jika satu ruangan, ya, sedangkan tran itu berseberangan. Nah, di contoh. Nah, C2H2Cl2 yaitu kita buat dulu ikatan rangkap 2-nya, yaitu ada C ikatan rangkap 2, terus tangan ke sana, ke atas, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah. Nah, kalau yang tadi yang sejenis itu pada ikatan rangkap 2 itu satu ruangan dikatakan cis, maka ini satu ruangan. Ini garis begini, ini satu ruangan. Nah, satu ruangan namanya cis, yaitu 1,2, yaitu 1,2 dikloroetena. Kalau Cl itu kloro, kalau Br bromo, kalau I iodo, ini golongan 7. Ya, FClBri, ya. Kloro, bromo, iodo. Nah, terus yang berikutnya yang tran, yang diseberangkan siapa? Boleh Cl-nya. Nah, dulunya yang C kata rangkap mengandung Cl ini, yang di sini Cl-nya di sini diseberangkan atau dipindah ke bawah, maka berseberangan ini. Nah, ini dikatakan tran. Tran masih sama, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Cl-nya di nomor 1, Cl yang di nomor 2, maka 1,2 dikloroetena. Atau juga dibaca hanya yang berseberangan. Kalau tadi kan sepihak atau satu ruangan. Nah, contoh yang kedua, C4 hanya 8. Ya, C4 hanya 8. Kita ambil dulu mengandung ikatan rangkap 2. Kita gambar ikatan rangkap 2. Tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah. Nah, karena C-nya 4 hanya 8, ini sudah ada 2C, berarti satu lagi CH3. Karena C tangannya 4, CH3. Satu lagi H dan H. Nah, ini adalah satu ruangan. Maka dikatakan cis 2 butena. Sedangkan ini adalah berseberangan. Siapa yang berseberangan? CH3. Dipindah. Kita pindah. Ya, jadi ini dari atas pindah ke bawah. Ini pindah ke atas. Maka menjadi tran. Yaitu CH3-nya tran. Antara C kata rangkap ini. Maka tran 2 butena. Ini isomer cis dan tran. Untuk contoh soal. Nah, senyawa-senyawa berikut ini mempunyai isomer geometri atau tidak? Jika ya, nyatakan bentuk cis atau trannya.
Nah, ada 4 ini kita disuruh meramal dia ini mempunyai isomer cis atau tidak. Bahwa tadi syaratnya jika ikatan rangkap ini ada yang sama. Ya, ikatan rangkap 2 ada yang sama, ikatan rangkap 2 ada yang sama. Nah, di sini yang A, di sini ada yang sama, ya. Ada CH3, ada CH3, ada CH3. Di sini Cl. Nah, ini mempunyai cis atau tidak? Kita lihat. Oh, tidak. Karena apa? Salah satu atom C ikatan rangkap mengikat gugus yang sama. Ya, di sini. C yang ini pada ikatan rangkap ini, C yang ini ada CH3, kok ini juga CH3. Nah, maka tidak mempunyai isomer cis dan trans. Sedangkan yang B, kita lihat. Iya, karena apa? Kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus berbeda, termasuk bentuk trans. Nah, siapa? Oh, ini. Ada yang berbeda ini. Yaitu ini CH3, ini CH3. Oh, ini trans. Nah, siapa yang trans? Yaitu yang CH3. Ini juga CH3. Ini boleh berbeda. Ya, ini Cl, ini H. Tapi ini bisa nggak cisnya? Bisa, tinggal pindah ke atas. Berarti cis CH3. Ini CH3, ini CH3. Nah, Cl-nya turun ke bawah, dipindah sini. Nah, ini mempunyai cis dan trans. Sedangkan yang C ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Bisa nggak? Kita lihat. Oh, tidak, karena kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus yang sama. Nah, kedua gugus C ini ternyata sama 1, 2, ini sama. Ini sama juga. Nah, kalau ini mau dipindah ke sini, sama juga. Dibolak-balik sama. Nah, ini tidak mempunyai isomer cis dan trans. Nah, yang D, ini CH3, di sini Cl. Ini CH3, di sini Cl. Ini punya apa tidak cis dan trans? Kita lihat. Oh, yang D, ya. Karena apa? Kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda, termasuk bentuk trans. Siapa yang trans? Boleh CH3 ke sini, boleh juga Cl ke sini. Nah, ini trans. Ini trans, sama. Jadi, nah, cisnya bagaimana? Cisnya tinggal mengubah aja bahwa ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah. Berarti cis. Siapa? CH3 cis. Cl juga cis. Nah, ini adalah isomer geometri cis dan trans. Syaratnya tadi jika apa? Jika ikatan rangkap duanya ini yang menjadi patokan. Ya, menjadi ikatan rangkap duanya. Tangan atas, tangan bawah, tangan atas, tangan bawah. Setiap C tangannya 4. Jadi nanti siapa? Sama atau berbeda. Itu yang menjadi patokan. Nah, ini untuk yang alkuna. Nah, pada alkuna terjadi isomer rantai atau kerangka. Pada isomer rantai, letak ikatan rangkap tetap. Pada isomer posisi, letak rangkap berubah. Nah, ini adalah isomer alkuna. Alkuna adalah mempunyai rumus CnH2n-2. Berarti jika C-nya 5, hanya 8. Kita buat C sebanyak 5 mengandung ikatan rangkap 3. Bahwa sama untuk menentukan letak H atau berapa H yang diikat, lihat tangannya. Jadi ini tangan C nomor 1, tangannya sudah ada 3, berarti tambah H1. Ini C sudah ada 3, ada tangan 1 lagi, berarti tidak punya H. Ini tangan 1, tangan 2, tambah H2. Yang sebelah sini C, tangan 1, tangan 2, tambah H2. Tangan 1, tambah H3, dan seterusnya. Akhirnya jumlahnya sama. C-nya 5, hanya 8. Nah, ini adalah rantai lurus dengan posisi ikatan rangkap 3-nya di nomor 1, maka namanya satu apa? Pentuna. Yang kedua digeser posisi, berarti ini digeser kedua, maka namanya 2 pentuna karena masih sama rantai utamanya. Kalau digeser ke sini sama nomor 2 karena ngitungnya dari kanan ke kiri, yaitu ngitungnya dari yang dekat dengan ikatan rangkap atau ikatan rangkap di nomor kecil. Nah, yang ketiga dari ikatan rangkap 3, yaitu rantai utamanya ada 5, turun menjadi 4, berarti sisa 1 sebagai cabang. Letak satunya sebagai cabang di mana? Oh, di nomor 3. Kalau letaknya di nomor 2 ini, berarti C ini tangannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau letaknya di sini. Tidak boleh, karena C tangannya 4. Nah, maka letaknya di nomor 3.
Kalau letaknya di sini masih lurus. Nah, tapi belok. Nah, maka yang betul adalah ikatannya rangkap 3 ini, rantai utamanya ada 4, cabangnya di nomor 3. Maka namanya 3 metil 1 butuna. Nah, untuk alkuna ini yang C5H8 mempunyai 3 isomer. Yang pertama adalah 1 pentuna, yang kedua adalah 2 pentuna, yang ketiga adalah 3 metil 1 pentuna. Kalau misalkan hanya 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena C-nya lebih dari 5 nanti tangannya. Itu untuk yang alkuna. Terima kasih. Nah, setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat belajar untuk soal-soalnya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berjumpa.